Halo Pujian UTBK, jumpa lagi bersama saya, Kak Gibran, sebagai tutor pengetahuan kuantitatif kalian. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk tonton video lainnya ya. Pernahkah teman-teman membayangkan bagaimana keyboard komputer berfungsi? Ketika kita menekan salah satu tombol, maka akan menghasilkan suatu nilai yang konsisten. Ketika kita menekan tombol A misalnya, pasti akan keluar nilainya A, tidak huruf yang lain. Kemudian ketika kita menekan tombol shift, mau itu yang kanan ataupun yang bagian kiri, akan menghasilkan nilai yang sama. Dan jika ternyata kita menekan suatu tombol namun tidak menghasilkan nilai apapun, maka dapat dikatakan bahwa tombol tersebut tidak berfungsi. Yaps, keyboard dapat dianalogikan sebagai sebuah fungsi. Nah, keyboard itu memenuhi definisi fungsi sebenarnya, di mana definisi fungsi merupakan sebuah relasi yang memasangkan setiap anggota daerah asal ke tepat satu daerah kawan. Seperti grafik yang ada di layar teman-teman, grafik ini dapat kita tuliskan sebagai fungsi berikut. Fx dengan domain A menuju ke B, dengan A merupakan domain atau daerah asal dan B merupakan kodomain atau daerah kawan. Adapun fungsi secara umum memiliki beberapa jenis. Misalnya, yang pertama ada fungsi injektif atau satu-satu, merupakan fungsi yang anggota kodomainnya hanya mempunyai satu pasangan dari anggota domain. Lalu ada fungsi surjektif atau onto, merupakan fungsi yang seluruh anggota kodomainnya terpasang dengan anggota domain. Lalu ada fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu, yang mana merupakan fungsi injektif dan fungsi surjektif. Dan yang terakhir ada fungsi into, bukan merupakan fungsi injektif ataupun merupakan fungsi bijektif. Nah, menurut rumus beserta domain yang dialaminya, fungsi terbagi sebagai berikut. Ada yang namanya fungsi konstan, di mana fx sama dengan c merupakan suatu konstanta. Ada yang namanya fungsi identitas, di mana fx sama dengan x. Lalu ada fungsi modulus atau fungsi naik mutlak, di mana fx sama dengan mutlak dari x. Lalu ada fungsi linear, di mana fx sama dengan ax plus b dengan a, b bilangan real. Lalu ada fungsi genap, di mana f min x sama dengan fx, di mana bentuk grafiknya itu simetris terhadap sumbu y. Dan yang terakhir, ada fungsi ganjil, di mana f min x sama dengan min fx. Grafiknya simetris terhadap titik asal atau 0,0. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai fungsi. Untuk mencari nilai fungsi dapat dicari dengan mengganti variabel domain dengan harga nilai yang lain. Contohnya, kita mempunyai sebuah fungsi fx sama dengan 2x min 3 akar x. Nah, kita akan mencoba mengganti variabel domain dengan suatu harga. Dalam hal ini nilainya 4. Sehingga f4 sama dengan 2 kali 4 dikurangi 3 akar 4. Selanjutnya tinggal kita hitung, berarti f4 sama dengan 8 min 3 dikali 2, sehingga akan menghasilkan f4 sama dengan 2. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal. Diberikan fungsi fx sama dengan 2x min 3 dan fm sama dengan min 11. Yang ditanyakan itu perbandingan antara A dan B. Itu bagaimana? Nah, kita ketahui itu ada fm sama dengan min 11. Dan kita mau cari tahu nilai m kan. Kalau misalnya yang B kita dapat dengan mudah, berarti setengah fm sama dengan min 11 per 2 ya, yaitu min 5,5. Ini nilainya B itu min 5,5. Menjadi pertanyaan nilai m. Berarti fm itu sama dengan 2m min 3 sama dengan min 11 ya. Kita tinggal substitusi ke rumus yang ini. X-nya ganti dengan M, berarti 2M min 3. 2M min 3 sama dengan min 11. Berarti 2M sama dengan min 11 tambah 3, yaitu min 8. Sama dengan 2M. Berarti nilai M itu sama dengan min 8 per 2 sama dengan min 4.
Alhasil, A-nya itu min 4 dan B itu min 5,5. Dengan demikian, B lebih besar. Berarti dengan demikian, A lebih besar dari B ya. Karena min 4 itu lebih besar dari 5,5. Selanjutnya, harga sewa suatu apartemen ditentukan oleh K kali 5R kuadrat ditambah 10T per F tambah 5, di mana K adalah suatu konstanta, R dan T adalah jumlah kamar tidur dan kamar mandi, dan F adalah tingkat lantai apartemen tersebut. Sebuah unit dengan dengan 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi di lantai pertama, harga sewanya $800 per bulan. Nah, yang ditanyakan, berapa harganya jika unit tersebut ada pada 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi di lantai 3? Berarti yang pertama-tama yang belum kita ketahui adalah nilai konstanta ya teman-teman. Karena nilai dari kamar tidur dan kamar mandi pun juga lantai sudah ada. Nah, kita substitusi dulu ke persamaan yang pertama, di mana jika harganya $800, itu K kali 5R kuadrat, R-nya itu adalah jumlah kamar tidur, di sini ada 2 kamar tidur, kali 2 kuadrat, ditambah 10 kali T, T-nya itu adalah 2 kamar mandi, kali 2, dibagi dengan lantai. Ini adalah lantai pertama, berarti F itu 1 tambah 5 ya. Ini kan, ingat nih, R itu adalah kamar tidur, T adalah kamar mandi, dan F adalah lantai apartemen dari persamaan ini. Itu perlu diingat. Dengan demikian, kita dapat mencari nilai K, di mana K sama dengan 800 dikali 5 tambah 1, itu 6, dibagi 5 dikali 2 pangkat 2, itu 4, 5 kali 4 itu 20, berarti 20 ditambah 20 ya. Berarti nilai K itu 800 kali 6 dibagi 40. Sering coret, ini menjadi 20 kali 6, yaitu K-nya nilai 120. Kita sudah menemukan nilai konstantanya, yaitu 120. Selanjutnya, kita tinggal substitusi nilai itu ke hal yang akan kita ketahui, di mana harga sewa sebuah unit dengan 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi di lantai 1. K-nya itu 120, dikali 5R kuadrat kamar tidur, 3 pangkat 2, ditambah 1 kamar mandi, 10 kali 1 kamar mandi, dibagi lantai ketiga, 3 tambah 5. Berarti nilainya 120, dikali 5 kali 9, ditambah 10 kali 1, dibagi 8. Berarti 120 dikali 55 dibagi 8. 120 kali 55 dibagi 8. Ini kita dapat sederhanakan menjadi 120 dibagi 8 itu nilainya 15 ya teman-teman. Berarti 55 dikali 15. Hasilnya 5, 2, 27, 5, 5. Hasilnya adalah 825. Jawaban A. Nah, itulah penjelasan dan contoh soal tentang fungsi bagian 1. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like dan komen di bawah. Sampai jumpa.